Oke, bertemu lagi dengan saya Ceril. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dalam perusahaan jasa. Tahukah kamu apa saja tahapan-tahapan akuntansi yang terdapat di dalam perusahaan jasa? Untuk itu, dalam video ini akan saya jelaskan apa saja tahapan-tahapan akuntansi yang terdapat di dalam perusahaan jasa. Tahapan pertama adalah tahapan mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, tahapan kedua adalah tahapan pencatatan, yaitu mencatat semua bukti-bukti transaksi yang telah dianalisis ke dalam jurnal umum. Setelah selesai, tahapan berikutnya adalah tahapan penggolongan, yaitu menggolongkan dan memposting pos-pos ke jurnal ke akun masing-masing dalam buku besar untuk menghitung jumlah atau nilai dari tiap-tiap jenis akun. Pada akhir periode, memasuki tahap pengiktisaran, saldo akun-akun dalam buku besar disusun dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo, guna memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dan saldo kredit akun-akun buku besar. Neraca saldo ini juga mengawali penyusunan neraca lajur. Saldo-saldo akun yang disusun dalam neraca saldo tadi masih bersifat sementara karena belum menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Agar saldo menunjukkan saldo yang sesungguhnya, maka perlu penyesuaian dengan berdasar pada informasi pada akhir periode. Dengan penyesuaian ini akan memberikan gambaran jumlah pendapatan dan beban selama satu periode dan saldo harta dan hutang yang sesungguhnya pada akhir periode. Berdasarkan neraca saldo dan penyesuaian itu, diselesaikanlah neraca lajur yang merupakan konsep untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur ini memuat lajur, neraca saldo, penyesuaian, ikhtisar, rugi laba, dan neraca. Lajur ikhtisar rugi laba diisi dari neraca saldo disesuaikan, khusus akun nominal atau akun pendapatan dan beban. Setelah itu, lajur debit dan kredit dijumlahkan. Jika debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka selisihnya disebut saldo rugi, dan sebaliknya. Saldo rugi bersifat mengurangi modal, sedangkan saldo laba akan menambah modal. Dalam lajur neraca diisi dari angka neraca saldo disesuaikan, khusus akun harta, utang, dan modal. Apabila lajur debit dan kredit dijumlahkan dan ditambah dipindahkan saldo rugi atau laba, maka jumlah debit dan kredit kolom neraca sama. Akun pendapatan, beban, dan prive merupakan akun nominal atau sementara, sehingga harus dipindahkan ke akun modal melalui ikhtisar rugi laba ke dalam jurnal penutup, sehingga akun yang bersifat sementara tadi akan bersaldo 0. Setelah itu, untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo dan debit dan kredit akun-akun buku besar setelah penutupan, maka disusunlah neraca saldo setelah penutupan yang berisi akun-akun real saja atau harta, utang, dan modal. Tahap akhir dari proses akuntansi adalah tahap pelaporan, yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca yang diambil berdasarkan neraca lajur. Pada awal periode perlu diperiksa akun-akun yang tidak disusun secara proses akuntansi yang berlangsung, tetapi muncul pada saat penyesuaian. Untuk menjaga konsistensi
teknik pembukuan dan menghindari kemungkinan kesalahan, maka akun-akun ini perlu dihapuskan dan menghidupkan kembali akun-akun yang dipakai dalam proses pencatatan. Proses ini dicatat dalam jurnal pembalik dengan cara mencatat balik penyesuaiannya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Sampai bertemu lagi dalam video-video saya selanjutnya.